Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Azila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih peristiwa Madiun Affair itu. Simak videonya baik-baik. Peristiwa Madiun Affair atau pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas yang pertama yaitu Partai Komunis Indonesia, yang kedua Partai Sosialis, yang ketiga Partai Buruh Indonesia, yang keempat SOPSI, dan yang terakhir adalah Pesindo. Ada 11 tokoh yang terlibat dalam peristiwa Madiun Affair ini. Yang pertama yaitu Musso, yang kedua Amir Syarifuddin, Kolansi Dahlan, DR Aidit, Misbah, Alimin Purwadirjo, Darsono, Semaun, Heng Sniflit, Abdul Latif Hendroningrat, dan yang terakhir adalah Utomo Pramlan. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Penyebab peristiwa Madiun Affair yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan agama komunisme di Indonesia. Yang ketiga yaitu propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri. Selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, seperti penembakan terhadap Kolonel Soeharto pada 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur RM Artosurjo yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada 10 September 1948. Serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Dampak pemberontakan PKI Madiun yang pertama yaitu pembangunan terganggu. Pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia mulai terhambat sehingga pembangunan menjadi terganggu dan tidak maksimal. Apabila pembangunan terganggu, maka kehidupan masyarakat menjadi kurang sejahtera. Yang kedua, yaitu banyak masyarakat yang merasa tidak aman. Adanya 2 kubu saat terjadinya pemberontakan PKI Madiun membuat masyarakat menjadi merasa cemas dan merasa tidak aman, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat Madiun. Rasa tidak aman ini membuat masyarakat akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan para tetangga dan saudara-saudaranya. Yang ketiga, yaitu banyak masyarakat yang meninggal dunia. Pemberontakan PKI Madiun memakan banyak sekali korban jiwa, baik itu dari TNI atau dari PKI, sehingga banyak sekali masyarakat yang merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Selain itu, banyak sekali korban jiwa memunculkan sejarah kelam bagi negara Indonesia. Yang keempat, yaitu aktivitas terganggu.
Pemberontakan PKI Madiun mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat takut untuk beraktivitas karena takut akan dilukai oleh PKI. Dampak yang satu ini juga memberikan keterlambatan pada pembangunan dan memunculkan rasa trauma. Pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut yaitu bagaimana kita bisa menjalankan sebuah amanat dengan baik tanpa adanya campur tangan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok tertentu, serta memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama rakyat Indonesia dan bisa bekerja sama dengan cara saling merangkul, berjuang, dan mengabdi dalam menjaga negara Indonesia. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai peristiwa Madiun Affair. Semoga penjelasan saya bisa memberikan penambahan wawasan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.